Ya, jadi kita memelihara itu untuk kesejahteraan masyarakat kita di wilayah kita ini hanya untuk itu kesejahteraan gitu. Ya. Hai, tim redaksi Warung Kopi saat ini akan mengunjungi salah satu kampung yang dulunya dikenal kumuh dan sekarang menjadi tempat budidaya ikan. Letak di Kampung Bedongkiwo, Kecamatan Mangkijron, Kota Yogyakarta. Mau ikuti perjalanan kami? Yuk. Oh, ini sepertinya sudah beda lokasi karena di sini ada gapura selama jalan, artinya batas RT 9 mungkin sekitar sini. Dan kita bisa lihat juga di sini ada saluran irigasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat Bedongkiwo. Nah, sampai sini itu ada semacam ini ya, jaring untuk menahan sampah yang masuk dari arah. Oke, kita jalan-jalan lagi, kita kembali ke pintu depan. Selamat pagi Pak. Bapak bisa perkenalan dulu Pak, namanya siapa? Selamat pagi. Ya. Nama saya Pukiran Mulyo, warga RT 62 RW 12. Di sini selaku Saya di kelompok Mina ini selaku apa itu ya anggota kelompok yang disepuhkan di sini di kelompok Mina Tulantoro. Ya. Pak, ini kan yang menarik adalah kampung ini kan dulunya adalah disebut kampung kumuh Pak. Iya, iya, Bisa iya, diceritakan betul. Pak sehingga bisa berubah seperti sekarang ini Pak. Ya, pertama-tama waktu dulu tahun 85 1985 itu kampung kita itu kumuh sekali. Ya, berhubung kita warga sepakat untuk memelihara ikan di bantaran kali ini, Kali Winongo, tempalan Kali Winongo, itu kita bikin kerambah. Bikin kerambah dari warga ke warga, istilahnya perorangan gitu, perorangan untuk membuat kerambah. Nah, terus waktu itu sampai bertahun-tahun kita sudah istilahnya banyak kerambah yang tidak digunakan atau tidak dimasuki bibit. Nah, itu maka sebagian ya masih ada dilanjutkan. Nah, terus ternyata dari pihak pengairan untuk mengelola dikatakan mengganggu airan sungai. Nah, terus kita seribut, kita pada kelompok bikin kerambah, kita bongkar semua. Nah, itu terus kita mengadakan rapat untuk sama pengairan itu. Nah, terus kita bikin kerambah itu, kita bongkar, kita jadikan satu di bantaran ini ya kurang lebih 140 meter. Jadi terus disetujui sama kelurahan, sama diketahui kecamatan, sama Pemprov. Nah, itu ternyata dari pihak ada bantuan. Dari bantuan
kita apa itu untuk beli bibit, ditaburkan di ini kurang lebih tahun 18 itu. Itu kita apa itu dari tahun 18 sampai sekarang. Nah itu ternyata warga kita apa itu warga yang dulunya tidak apa itu memelihara, istilahnya membeli ikan di pasar daripada di wilayah kita gitu. Jadi kalau ya istilahnya lebih ringan lah daripada di pasar. Ya, jadi kita memelihara itu untuk kesejahteraan masyarakat kita di wilayah kita ini, hanya untuk itu kesejahteraan gitu. Iya. Pak, artinya ini kan berarti 2018 Pak ya? Iya. Mulai dibangunnya. Iya, iya. Kondisi awalnya seperti apa Pak 2018 waktu sudah sepakat untuk Ya, nah itu waktu dulu tahun itu sungai itu sekian, satu ya setengah meter ya. Nah terus kita mengadakan itu kerja bakti massal untuk ngeruk ini sepanjang ini kita keruk. Nah terus lalu apa itu kita beri bibit, itu kita kasih bibit dari perikanan itu. Iya. Awalnya itu yang dipilih ikan apa Pak pikirannya? Kalau pertama itu kita untuk cocoknya di sini itu nila. Iya, ikan nila. Ya, jadi apa itu di samping itu peminat pembeli itu kebanyakan nila. Kalau lele itu ya bagus, tapi pasarannya banyak di apa itu nila itu. Iya, iya. Pak, ini kan namanya kan Mina Julantoro Pak. Iya. Nah awalnya itu kenapa dipilih namanya itu seperti apa? Nama Mina Julantoro itu saya yang menciptakan itu karena waktu ada peninggalan Belanda di jembatan itu ada air dari talang. Di bawahnya ada sungai apa itu Winongo. Jadi dari Tensur itu, gejlek Tensur itu masuk ke talang lalu ngerocok di situ. Nah itu istilahnya kita Julantoro. Karena waktu dulu, waktu zaman Belanda itu namanya mantuk. Mantuk ya, di situ ndolop. Nah di sini ini meteran untuk mandi anak-anak waktu dulu ya, untuk mandi anak-anak. Nah itu ternyata kita disepakati sama warga kalau dinamakan kelompok Mina Julantoro yang dikelola oleh RT 62 dan 69. Ya, RW 12 dan RW 14. Ya. Iya. Artinya waktu pertama kali merembuk itu bagaimana Pak? Itu tanggapan mungkin respon? Ya kita rada itu karena kita harus mengajukan izin-izin di pengairan, di instansi-instansi yang terkait gitu. Jadi ternyata alasan kita waktu dulu ya tidak boleh untuk memelihara ikan di sungai karena di sungai kita itu kan di dalam kota. Nah, ternyata kita untuk pengairan aliran apa itu pertanian di Bantul itu ternyata rendet gitu katanya. Nah, kita tiap membersihkan di daerah sini, kita bersihkan apa sampah-sampah yang dari atas gitu. Iya. Jadi bersih, terus dia membolehkan. Ya kita sama-sama di warga kita itu lawuhnya, di sana berasnya gitu. Jadi sana nanam padi, ini lawuhnya. Gitu ya. Iya. Iya, iya. Ini
setiap hari pasti ada jadwal untuk pembersihan. Oh iya, iya kita mengadakan kelompok sejumlah 35 anggota yang kita bagi-bagi tiap hari-harinya. Jadi hari ini makani atau membersihkan sampah dan sebagainya untuk mengatur kebersihan di lingkungan. Ya. Pak, kalau misalkan sejauh ini kan banyak ada lukisan-lukisan Iya. seperti ini Pak, itu memang dari warga sendiri apa gimana Pak untuk menghilangkan pesan? Ya itu gini, karena berhubung di lingkup kita itu banyak seniman, karena itu inisiatif dari warga kita yang untuk membuat di lingkup kita itu bersih, seni, nyaman gitu loh. Jadi kita kegotong royongan warga kita antara RT 62 dan 69 itu bisa guyub rukun gitu. Dan akhirnya dihias seperti itu. Iya. Nah, itu ya kita rencana masih ingin mengajukan proposal untuk bikin itu gapura itu. Iya. Bisa lebih itu Pak. Iya, itu kan banyak pengunjung dari luar daerah istilahnya, atau anak-anak TK, PAUD atau SD, kebanyakan SD, PAUD, TK yang mengunjungi di sini. Iya. Pak, mungkin kalau dari Indah sebagai sesepuh Pak, nah artinya bagaimana nanti kampung Gedong Kiwo ini mau diarahkan seperti apa ya? Ya kita gini, maksud saya itu untuk warga kita itu maju dalam lingkup adanya pemelihara ikan mino itu, supaya warga kita itu sehat-sehat gitu. Jadi misalnya anak yang dulunya gudikan kita beri itu ikan nila, nah itu bisa sehat gitu loh. Iya. Artinya kesejahteraan. Iya, kesejahteraan untuk warga kita. Nah. Ini kan sudah dikelola cukup lama ya, dari 2018. Mungkin Ibu boleh cerita dulu namanya siapa, terus sebagai apa di sini? Oke. Namanya saya Sinta Dewi. Saya di sini di kelompok Minang Julantoro Asri. Saya sebagai bendahara 1 di kelompok. Kemudian saya juga penggerak PKK yang di sini juga. Berarti cukup lama juga Bu ya berkecimpung untuk pengembangan kampung Gedong Kiwo ini. Alhamdulillah sudah beberapa tahun yang lalu saya di sini. Bu, ini kan yang menarik adalah irigasi yang difungsikan untuk kesejahteraan masyarakat Gedong Kiwo. Sejauh ini tuh sudah berapa kali Bu? Artinya ini kan dibudidayakan, sudah berapa kali mereka yang dipanen seperti itu? Oke. Untuk di tahun ini, tahun 2020, kita sudah 5 kali periode panen. Yang awalnya itu tahun 2018 awal. Itu kita panen perdana di bulan Maret waktu itu. Kemudian disusul bulan-bulan yang lain. Jadi kita 2 bulan sekali kita panen, Mas. 2 bulan sekali Iya. panen. Oke. Kalau misalkan setiap panen ada berapa kilogram ya? Kita untuk pertama kali yang perdana dulu itu kita tembus 1 ton 800 kilo
1 ton 800 kilo. Iya, Itu ikan nila gitu. ikan nila. Itu yang Tahun 2018 awal. 2018. Iya. Di satu kali periode itu kita tidak bisa habis dalam satu kali panen. Jadi ada 1 sampai 2, 3 kali panen satu kali periode itu. Karena kalau misalkan kita habiskan semua itu ada yang kecil, Oke. ada yang kecil juga kan ikannya. Jadi ikan nila di sini itu tidak bisa langsung habis panen, Mas. Jadi ada yang biasanya tengkulak ambil itu yang ukuran 3-4 gitu. Kemudian kalau warga itu senangnya yang ukurannya itu sekilo isi 2, isi 3 itu yang paling disenangi warga gitu. Itu artinya ini bisa dijual ya? Iya. Kemana saja gitu kalau misalkan selama ini? Biasanya kita sudah diambil sama tengkulak untuk yang besarnya, jumlah besarnya itu sekitar yang 1 tonan itu biasanya kan tengkulak. Kemudian untuk warga sekitar, kemudian untuk umum juga gitu. Kalau harganya boleh tahu Bu, sekitar berapa dijual ke? Oke. Biasanya kalau tengkulak ambil karena dia yang jaring sendiri, kemudian dia nimbang sendiri itu di harga 25 per kilo. 25.000. Iya. Kemudian untuk kelompok itu ada sekilonya 25 juga. Kemudian untuk warga dan umum kita di harga 28, Mas. Jadi emang beda-beda. Iya. Tapi itu gimana sih antusiasnya mungkin masyarakat luar dengan hasil panen ini? Apakah dia excited gitu apa gimana? Antusiasnya mereka senang sih, Mas, adanya budidaya ikan ini karena kan lingkungan kita jadi bersih. Kemudian untuk mengangkat perekonomian itu kan warga jadi ada pemasukan tambahan karena kan ada pengunjung juga yang kesini. Kemudian ada kunjungan dari TK, dari SD juga. Jadi tamu-tamu itu kan lumayan mereka bisa beli jajanan di sini juga. Kalau misalkan artinya kan ini sudah menjadi tempat kunjungan ya, wisata gitu. Iya. Artinya mereka tiap hari pasti datang ke sini. Iya. Biasanya pagi kayak gini seperti yang dilihat itu ada bapak-bapak yang baru sepedaan mampir ke sini. Biasanya pagi, terus misalkan pas tidak ada pandemi seperti ini, dari anak-anak TK kunjungan, terus anak-anak SD, bahkan dari SMP dan dari perguruan tinggi pun juga alhamdulillah bisa main ke sini. Artinya ada itu nggak sih tiket masuk untuk masuk ke dalam seperti itu? Kita kalau di tiket masuk tidak ada, Mas. Biasanya kita menyediakan pelet. Kita macam kayak warung kejujuran seperti itu. Jadi mereka beli pelet dengan 1 botol itu di harga 2.000. Nanti botolnya dikembalikan di tempatnya. Kemudian uangnya dimasukkan sendiri di kotak yang sudah disediakan. Cuman seperti itu aja. Mungkin strategi dengan harapan sebagai warga, artinya ini kedepannya ingin seperti apa? Kedepannya untuk Mina Julantoro dan Kampung Dukuh wilayah RT 69 dan RT 62 nomor 1 guyub rukunnya, kemudian kita sama-sama kita bareng-bareng kita membesarkan Mina Julantoro sebagai kunjungan wisata yang ada di Dukuh sini. Kemudian kepinginnya lebih maju lagi, lebih sukses, gitu. Itu tadi perjalanan tim redaksi Warung Kopi yang sudah mengunjungi salah satu kampung yang ada di Gunung Kiwo, RT 262 dan 69, RW 12, RW 14, yang menyulap kampungnya menjadi tempat budidaya ikan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan mengembalikan kampung yang kumuh menjadi lebih bersih lagi. Ikuti terus perjalanan tim redaksi Warung Kopi. Salam jurnalis, news.